Hai, aku si Ratu. Dan aku si Raja. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk mempelajari apa itu limbah B3. Tahukah kamu bahwa limbah B3 tidak hanya berasal dari pabrik? Di sekitar kita, ada banyak limbah yang disebut sampah spesifik B3 seperti lampu neon, baterai dan aki, obat-obatan kadaluarsa, cairan pembersih, hingga elektronik rusak. Barang-barang ini tampak sepele, tapi mengandung bahan berbahaya yang bisa mencemari air, merusak tanah, dan membahayakan kesehatan jika dibuang sembarangan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengelolanya dengan benar agar lingkungan tetap aman dan sehat. Berdasarkan data dari SPID Januari hingga November tahun 2025, sebanyak 24.729 perusahaan di Indonesia yang menghasilkan limbah B3. Selama periode Januari hingga November 2025, total limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, yang dihasilkan adalah sebanyak 121.017.895,01 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 107.403.609,76 juta ton telah berhasil dikelola. Sisanya, sebanyak 13.614.285,24 juta ton saat ini masih tersimpan di tempat penyimpanan sementara, TPS, dan menunggu proses pengelolaan selanjutnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Artinya, limbah ini bisa membahayakan manusia dan lingkungan kalau tidak dikelola dengan benar. Simbol-simbol B3 digunakan untuk menandai bahan yang berbahaya, seperti mudah terbakar, beracun, korosif, atau merusak lingkungan. Masyarakat dapat menemukannya pada berbagai produk sehari-hari, sehingga penting mengenalinya agar penggunaan dan penyimpanan bahan tersebut tetap aman. Limbah B3 bisa sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Limbah ini dapat mencemari tanah, air, dan udara sehingga membuat lingkungan kotor dan tidak sehat. Jika terpapar, manusia bisa mengalami masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit, gangguan pernapasan, hingga penyakit serius dalam jangka panjang. Dalam pengelolaan limbah B3, pemerintah pusat dan daerah bekerja bersama untuk menjaga lingkungan tetap aman. Pemerintah pusat membuat aturan dan standar pengelolaan, sedangkan pemerintah daerah mengawasi penerapannya di lapangan serta membantu menyediakan fasilitas bagi masyarakat dan industri. Masyarakat perlu mengelola limbah B3 dengan benar agar lingkungan tetap aman. Jangan membuangnya ke tempat sampah umum atau membakarnya. Setelah terkumpul, segera serahkan ke pihak pengelola resmi seperti bank sampah yang menerima. Sekarang kita sudah tahu apa itu limbah B3 dan kenapa kita harus menanganinya dengan hati-hati. Mari kita bersama-sama mengelola limbah B3 dengan benar, mulai dari memisahkan, menyimpan dengan aman, hingga menyerahkannya ke pengelola resmi. Ayo kelola limbah B3 dengan bijak, mulai dari rumah kita sendiri.